Matahari senja berdarah di langit. Saat Anya tiba di desa terpencil, siluetnya tampak jelas di tengah cakrawala yang berapi-api. Rumah-rumah kosong berdiri sebagai kesaksian bisu. Keheningan hanya dipecah oleh suara jangkrik saat Anya memasuki desa. Sambil membawa koper usang, wajah lelah, Anya menyimpan secercah harapan untuk awal yang baru. Pak Darto, seorang penduduk desa tua, menyapa Anya dengan tatapan yang tak terbaca. Matanya mengisyaratkan peringatan yang tak terucapkan. Udara menebal dengan ketegangan yang tak terucapkan saat Anya bertemu pandangan Pak Darto. Antisipasi dan ketidakpastian berjuang di matanya. Suara Pak Darto memecah keheningan. Saya peringatkan tentang cerita lama yang beredar di desa. Di rumah barunya yang sederhana, Anya menata barang-barangnya. Rasa tidak nyaman mulai menyusup. Tangisan bayi menembus malam. Semakin keras, semakin jelas, mengganggu keheningan. Dengan keberanian yang terkumpul, Anya membuka jendela, menangkap sekilas bayangan merah di antara pepohonan. Bulu kuduk meremang saat dia merasakan sesuatu yang tidak beres di desa. Ketakutan primitif mulai menguasai. Anya menatap cermin. Darahnya membeku melihat seorang wanita berbaju merah berdiri di belakangnya. Anya dan Pak Darto menjelajah ke hutan keramat yang mengerikan. Bayangan berputar di sekitar mereka seperti cakar yang mencengkeram. Pak Darto menceritakan legenda yang mengerikan. Kuntilanak merah adalah seorang wanita yang dibunuh secara brutal dan dikubur di hutan ini. Mereka tiba di sebuah pohon kuno. Cabang-cabangnya yang keriput menjangkau seperti lengan kerangka. Udara tebal dengan ketakutan yang tak terlihat. Sekarang, kamu harus melakukan ritual sederhana untuk menenangkan arwah hantu itu. Pak Darto menginstruksikan. Suaranya lirih karena ketakutan. Saat Anya membaca mantra, angin kencang menderu, membawa suara tangisan bayi, menembus keheningan malam. Kuntilanak merah menampakkan diri. Matanya yang merah menyala dengan amarah. Tangannya terulur untuk menuntut balas dendamnya pada Anya. Hujan deras menghantam rumah tua saat malam tiba. Siluetnya yang menakutkan membingkai langit badai. Lampu yang berkedip-kedip menciptakan bayangan menyeramkan dari dalam, mengisyaratkan gangguan tak terlihat di rumah tua itu. Rina mengintip melalui jendela yang bergaris-garis hujan. Wajahnya yang masih muda terukir dengan kegelisahan saat dia mengamati sekelilingnya yang baru. Perasaan tidak nyaman menyelimuti Rina saat dia menatap rumah tua itu. Sebuah pengakuan diam atas suasana aneh. Rina terbangun di tengah malam, terkejut oleh suara berderit misterius yang memecah kesunyian. Kamarnya yang remang-remang menyimpan rahasia dalam setiap sudut gelap. Saat Rina melihat sekeliling dengan waspada, tiba-tiba bayangan menakutkan muncul di dinding, menari-nari dengan ancaman yang tak terlihat. Ketakutan melumpuhkan. Rina mencari perlindungan di bawah selimut, berharap bayangan itu segera lenyap. Bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan Rina dalam keheningan yang mencekam. Namun, ketenangan itu rusak oleh suara napas berat yang terdengar dekat, sangat dekat. Dalam kesunyian ruang tamu, ayah dan ibu berbincang, tidak menyadari teror yang akan terjadi. Jeritan yang menusuk memecah malam, merobek kesunyian dari kamar Rina. Mereka menerobos masuk ke kamar Rina dan mendapati dia gemetar. Matanya terbelalak ketakutan yang tak terkatakan. Saat mereka mencoba menenangkan Rina, sosok mengerikan muncul dalam bayang-bayang. Seorang kakek tua dengan wajah penuh bekas luka
berdiri mengancam di sudut bayangan ketakutan. Penampakan yang mengerikan menghilang, meninggalkan ayah dan ibu dalam keheningan yang mencekam. Di bawah sinar bulan yang pucat, sebuah taman bermain yang sepi, sunyi, senyap. Ayunan berderit lembut dalam angin malam. Arwah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun berdiri tak bergerak di tengah taman bermain. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Keheningan yang menyeramkan hanya dipecah oleh angin yang berbisik melalui taman bermain. Pergeseran halus dalam bayangan di balik. Semak-semak mengisyaratkan adanya pengamat yang tak terlihat. Arwah berbalik tiba-tiba. Kebangkitan di matanya saat dia merasakan kehadiran. Tatapan kosongnya menajam. Sedikit rasa takut bercampur rasa ingin tahu saat dia menghadapi hal yang tidak diketahui. Di kamar remaja yang remang-remang, remaja 17 duduk di tempat tidur, basah kuyup oleh keringat dingin, memegangi foto seorang anak laki-laki. Tiba-tiba, pintu berderit terbuka dengan sendirinya, menciptakan bayangan panjang dan menyeramkan di seluruh ruangan. Remaja berbalik, matanya membelalak ngeri saat dia melihat arwah berdiri diam di ambang pintu. Arwah balas menatap, ekspresinya kosong dan tak terbaca sambil berbisik, "Kenapa?" Di bawah selubung malam, seorang remaja berdiri di tepi sungai, tempat perbuatan gelapnya. Siluetnya terukir dengan rasa bersalah. Dihantui oleh bayangan tindakannya, dia menghidupkan kembali momen suram itu dalam kesendirian. Di tepi sungai, mendekati remaja itu, wujud spektralnya mengeras. Si meninggal muncul. Kehadiran yang mengerikan terwujud dari bayang-bayang. Dengan gerakan putus asa, si almarhum meraih remaja itu. Sentuhannya sedingin es dan tak kenal ampun. Jeritan melengking menembus malam saat remaja itu tersentak ketakutan, terjerat oleh cengkeraman hantu. Cahaya aneh dan halus menyelimuti mereka berdua, memancarkan cahaya menyeramkan sebelum keheningan turun, berat dan mutlak.